Bayangin aja, ondel-ondel dan Horton tiba-tiba jadi menteri. Tapi lucunya, baru sebulan kerja, mereka udah harus manggil para developer gara-gara banjir dateng terus. 6 kali dalam setahun. Gimana jadinya ya? Kok bisa? Assalamualaikum sobat semua. Ketemu lagi bareng kami di channel paling gokil yang penuh cerita lucu, seru, tapi juga penuh pesan kebaikan buat kita semua. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa ya, klik like kalau kamu seneng sama cerita ondel-ondel. Tulis komen kalau kamu punya ide lucu lainnya. Dan jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari kita. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita mulai kisah seru hari ini. Segala puji hanya milik Allah, yang ngasih kita nikmat ketawa, nikmat sehat, dan kesempatan buat terus belajar dari hal-hal lucu tapi bermakna. Yuk tulis sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya yang mulia di kolom komentar. Karena setiap sholawat dari lisan kita itu bisa jadi sebab turunnya rahmah Allah buat kita semua. Jangan lupa, di tengah tawa dan cerita seru, kita harus selalu ingat untuk bertakwa. Takwa itu kunci utama bahagia dunia akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Cocok banget kan sama kisah kali ini, tentang banjir, pembangunan, dan tanggung jawab. Tulis juga ya di kolom komentar. Asal kalian dari mana? Biar kita bisa saling kenal dan doain sesama sobat pecinta ondel-ondel. Dan yang paling penting, tonton sampai akhir ya. Karena di bagian penutup, ada satu pertanyaan rahasia, yang jawabannya bisa kamu tulis di komentar. Yang jawabannya benar, doanya spesial banget. Hadiahnya kita sampaikan di akhir video ini. Di suatu pagi yang mendung dan agak gerimis-gerimis manja di Jakarta, warga dikejutkan oleh berita yang beneran gak masuk akal. Bukan hoaks, bukan editan, dan bukan juga prank dari kanal YouTube sebelah. Tapi berita ini benar-benar muncul dari sumber resmi, siaran langsung dari Istana Negara. Di layar televisi nasional, tertulis besar-besar, pelantikan menteri baru, Cimug dan Horton diangkat jadi Menteri Penanggulangan Banjir. Ya Allah, orang-orang sampai berhenti ngopi, ibu-ibu sampai lupa ngaduk rendang, dan anak-anak sampai diam terpaku. Apa? Ondel-ondel? Gajah? Menteri? Ternyata, ini bukan guyonan. Di layar TV, tampak sosok Cimug, ondel-ondel khas Betawi, berdiri dengan gagah memakai jas hitam dan peci nasional. Di sampingnya, ada Horton, seekor gajah berwajah ramah dari dunia animasi, dengan selempang merah bertuliskan, Menteri Lingkungan Tata Kota. Keduanya sedang bersalaman dengan Presiden, disaksikan oleh puluhan wartawan yang saling berebut angle kamera. Blitz kamera berkedip-kedip, mikrofon saling bertabrakan, dan suara bisik-bisik panik terdengar. Lo ini seriusan? Masa sih? Gimana ceritanya mereka jadi menteri? Usut punya usut, ternyata Presiden merasa frustasi. Selama bertahun-tahun, banjir di kota-kota besar makin parah. Proyek-proyek penanggulangan banjir gak pernah tuntas. Udah bikin sodetan, banjir. Bikin sumur resapan, banjir. Normalisasi sungai, banjir juga. Bahkan ada proyek gorong-gorong yang malah ketutup paving block. Akhirnya, sang presiden mengambil keputusan di luar logika tapi penuh harapan. Mengangkat tokoh yang dicintai rakyat dan punya pendekatan unik. Maka terpilihlah Cimug, tokoh ondel-ondel ikonik dari Jakarta, dan Horton, si gajah bijak yang terkenal dari dunia kartun anak-anak. Kenapa pilih ondel-ondel dan gajah, Pak Presiden? Tanya wartawan. Presiden cuma senyum, karena kita udah lelah sama politikus yang cuma janji-janji. Sekarang kita coba yang beda. Mungkin tokoh budaya dan hewan animasi bisa kasih solusi yang manusiawi. Tepuk tangan pun menggema. Netizen langsung heboh. Tagar Menteri Ondel Horton trending di media sosial. Ada yang bikin meme, ada yang bikin lagu remix dari pidato Horton, dan ada juga yang bikin stiker wah ondel-ondel naik mobil dinas menteri. Keesokan harinya, Cimug langsung tancap gas. Pakai jas resmi kementerian, dia melambai ke rakyat dari atas mobil dinas Toyota Land Cruiser hitam. Di belakangnya, Horton jalan kaki, karena mobil susah muat, sambil menyapa warga dengan kibasan telinga. Wartawan berebut mewawancarai. Pak Horton, gimana langkah pertama Anda? Tanya seorang reporter. Horton menjawab dengan suara berat,
Pertama, saya harus cari sandal saya dulu. Karena semalam ketendang pas nari sama ondel-ondel. Semua orang ketawa ngakak. Tapi di balik canda itu, Cimug dan Horton serius. Mereka tahu, tugas ini berat, dan tanggung jawabnya luar biasa. Tapi lucunya, belum seminggu mereka menjabat, Jakarta langsung diguyur hujan deras. Bukan main-main, hujannya itu kayak tumpahan ember dari langit. Petir bersaut-sautan, angin kencang, dan suara sirine ambulan dan pemadam kebakaran terdengar bersahutan. Genangan air cepat naik. Dalam hitungan jam, jalanan mulai tergenang. Lalu macet, lalu tenggelam. Bahkan rumah dinas kementerian yang baru ditinggali Horton pun udah mulai kemasukan air. Horton teriak dari dalam rumah, "Cimug!" Air masuk kamar mandi. Dan lemari dokumen kementerian jadi perahu kertas. Cimug langsung sigap. Dengan gesit, dia buka peta kota dan mencoret-coret pakai spidol merah. Ini titik banjir ketiga, ini keempat, ini ya Allah, ini udah keenam. Yes. Baru 1 tahun berjalan, dan banjir udah terjadi 6 kali. Masyarakat mulai geleng-geleng kepala. Loh, bukannya menteri baru harusnya bawa harapan. Tapi bukan Cimug namanya kalau nyerah. Dengan baju yang masih basah dan make up luntur setengah wajah, dia langsung pencet bel darurat ruang kerja. Horton masuk sambil ngelap telinga pakai lepel. "Kita harus inspeksi sekarang juga. Horton, gak bisa nunggu besok." Horton angguk. "Aku ikut, tapi kita naik apa? Perahu?" Akhirnya, mereka naik perahu karet kementerian. Di badan perahu itu tertulis, Satgas Anti Banjir Horton Cimug. Sepanjang perjalanan, mereka nyisir wilayah terendam. Ada anak kecil yang nyanyi-nyanyi di ember mengambang. Ada bapak-bapak yang mancing ikan lele dari dapur. Dan ada nenek-nenek yang ngepel lantai padahal lantainya udah kayak kolam. "Loh Nek, udah gak usah ngepel. Ini air semua," kata Horton. Nenek menjawab santai, "Namanya juga usaha, Nak." Di tengah banjir itu, mereka melihat gedung-gedung tinggi menjulang yang dibangun tepat di pinggir sungai. Bahkan ada satu kompleks perumahan mewah yang ternyata dibangun di atas rawa. Cimug mangap, "Loh ini dulunya daerah resapan air. Kok bisa jadi klaster elit?" Horton cium bau gak beres. Dia buka dokumen digital kementerian dan nemuin hal mengejutkan. Banyak proyek properti berdiri tanpa izin yang lengkap, gak punya AMDAL, dan melanggar sempadan sungai. Wah, ini udah gak bisa dibiarkan. "Horton, kita kumpulin para developer sekarang juga," kata Cimug. "Baik, siapkan ruang rapat. Panggil semua, termasuk yang suka kabur tiap hearing." Rapat darurat pun dijadwalkan. Undangan dikirim. Wartawan mulai rame. Warga bersorak, akhirnya ada yang berani lawan developer. Sementara itu, Horton mulai belajar bahasa Indonesia lebih lancar. "Saya tidak suka bangunan liar," katanya sambil berlatih di depan cermin. Cimug pun menyiapkan presentasi dengan judul, 6 banjir dalam 1 tahun. Apakah kamu ikut bersalah? Slide pertama, tampak gambar developer berdasi duduk di atas perahu, dikejar air banjir. Slide kedua, peta Jakarta dengan warna merah terang di seluruh titik. Slide ketiga, gambar Horton dan Cimug berdiri di atas tanggul dengan ekspresi marah. Dan begitulah, paragraf pertama ini jadi awal yang kocak, penuh satire, dan nyentil tapi juga hangat. Sebuah cerita tentang 2 tokoh lucu yang mencoba memimpin dengan gaya unik mereka. Mereka belum tahu, tantangan sebenarnya baru akan dimulai. Rapat darurat nasional baru saja dijadwalkan, tapi Cimug dan Horton gak bisa nunggu. Bagi mereka, tugas bukan cuma duduk di ruang ber-AC sambil ngeteh dan tanda tangan berkas. "Kita bukan menteri biasa," kata Cimug sambil pakai jaket hujan warna ungu khas Betawi dan topi caping yang kebesaran. "Kita menteri lapangan," sambungnya sambil naik ke perahu karet. Horton langsung ikut lompat. Walau perahunya sempat oleng dan nyaris terbalik gara-gara ukuran badannya. "Maaf, aku lupa diet," ujar Horton, membuat petugas BPBD tertawa sampai salah dayung. Perahu mereka menyusuri gang sempit, komplek elit, pasar basah, sampai perumahan yang airnya udah setinggi dada. Horton pegang peta digital di tangan kiri, sedangkan tangan kanan sibuk ngelap air hujan dari matanya. Cimug berdiri di ujung perahu kayak kapten kapal sambil teriak, "Kiri,
Belok kanan. Eits, ada gorong-gorong kebuka. Beberapa kali perahu mereka nyangkut karena kabel menjuntai, pohon tumbang, bahkan sempat dihentikan oleh warga yang teriak, "Pak Menteri, selfie dulu dong." Lucunya, dalam perjalanan itu, mereka menemukan banyak keanehan. Misalnya, di satu perumahan baru, papan reklame besar bertuliskan, "Hunian mewah tepi air, bonus jet ski." Horton sampai garuk-garuk kupingnya yang gede. "Ini perumahan apa kolam renang?" tanyanya. Cimuk mendekat, membaca info kecil di pojok papan, dibangun tanpa izin lingkungan karena sedang tahap uji coba kawasan. Mereka berdua saling pandang. Horton langsung ambil foto, Cimuk catat di buku laporan. Belum jauh dari situ, mereka lewat di satu jalan yang dulu adalah sungai kecil alami. Tapi sekarang, udah disulap jadi jalanan paving blok mulus. Lengkap dengan taman mini dan air mancur buatan. "Dulu ini tempat main bebek-bebekan warga," kata bapak tua yang duduk di emperan rumah, sambil pegang galon air untuk jaga-jaga kalau listrik padam. "Sekarang MAH, jadi tempat mobil-mobil mewah lewat tiap hari. Tapi giliran banjir, kita yang kelelep duluan." Horton menunduk, sedih. Cimuk ngepuk bahu si bapak dan bilang, "Tenang, Pak. Kami gak cuma datang buat difoto. Kami datang bawa aksi." Di pojokan gang yang udah berubah jadi kolam renang alami, anak-anak kecil asik main perahu dari botol aqua, sambil nyanyi lagu yang liriknya mereka ubah jadi sindiran lucu. Ondel-ondel jadi menteri. Jalanan malah kayak laut. Horton ikut inspeksi. Developer kena semprot. Horton ngakak sampai semprot air dari belalainya. Cimuk juga gak tahan ketawa, sampai pecinya jatuh dan ngambang. "Duh, peci menteri!" teriaknya, buru-buru dikejar pakai serok ikan. Setelah muter lebih dari 4 jam, mereka sampai di satu daerah pinggir kota yang ternyata adalah pusat awal banjir. Wilayah itu dulunya adalah rawa resapan air, tempat burung-burung datang di musim hujan, dan warga biasa nanam kangkung dan pisang di sekitar situ. Tapi sekarang, di tempat itu berdiri kompleks ruko 3 lantai, dengan cat tembok warna-warni, lengkap dengan tulisan, "Klaster aman dari banjir." Ironisnya, di depan ruko itu, air sudah setinggi lutut. Horton teriak, "Klaster aman dari banjir kok kayak begini?" Cimuk geleng-geleng. Dia buka peta digital, dan ternyata nama wilayah itu ada di daftar merah kementerian. Horton makin murka. "Ini jelas-jelas pelanggaran. Kita harus tahu siapa developernya." Dia lalu nelpon sekretaris kementerian, "Catat nama PT-nya. Besok kita undang ke rapat." Cimuk ikut menambahkan, "Tambahin juga, wajib bawa semua dokumen IMB dan foto pembangunan dari awal." Sekretaris di seberang sana jawab, "Baik, Pak. Tapi satu catatan." "Apa?" tanya Horton. "Perusahaan itu juga bangun rumah dinas kementerian yang kemarin Bapak tempatin." Mereka berdua saling pandang. Horton menelan ludah. Cimuk cuma bisa nyengir, "Ya itu kenapa bocor tiap hujan." Kembali ke perjalanan inspeksi, Horton sempat turun langsung ke saluran air. Dia masuk pakai sepatu boot raksasa dan baju pelindung. "Saya mau tahu kenapa air gak ngalir," katanya. Beberapa menit kemudian, dia keluar bawa sofa. "Lo ini bukan sampah biasa. Ini kursi tamu," teriak Horton. Petugas yang ikut terdiam. "Berarti orang buang sofa ke got?" "Gak cuma sofa. Lihat tuh." Ternyata di saluran air itu ada juga kasur bekas, lemari kecil, helm rusak, bahkan spanduk bekas kampanye. Cimuk garuk kepala, kalau saluran air jadi gudang, ya pantas airnya gak kemana-mana. Di tengah inspeksi itu juga, mereka ketemu sekelompok warga yang frustrasi. Seorang ibu marah-marah sambil nunjuk bangunan tinggi di belakang rumahnya. "Itu apartemen baru. Dulu janji katanya ada taman di sekitarnya. Ternyata yang ada cuma parkiran doang." Horton mendekat dan berkata, "Ibu tenang, kami sedang mencatat semua temuan ini. Kami akan undang semua pengembang besok untuk bertanggung jawab." Ibu itu masih kesal, "Saya udah 3 kali pindah rumah gara-gara banjir. Dan semua yang banjir, ternyata proyeknya sama developernya." Laporan demi laporan masuk. Horton mencatat di tablet kementerian. Cimuk ngevlog pakai HP,
biar bisa langsung disebar ke media sosial kementerian. Biar rakyat tahu, kita kerja, katanya. Video pertama langsung viral. Horton naik perahu sambil nyelamatin ayam yang terjebak di atap. Video kedua, Cimug jatuh ke got waktu mau wawancara nenek-nenek korban banjir. Netizen ngakak, tapi juga respect. Menteri Rasa Manusia, komentar salah satu akun. Dan yang paling trending adalah video saat Horton mendadak masuk toko sembako buat beli mie instan karena lapar. Dia bilang, "Saya bukan gajah biasa. Saya gajah lapar." Sampai sore, mereka sudah mengelilingi 11 titik banjir terparah. Semua punya pola sama. Pembangunan besar-besaran tanpa perhitungan lingkungan, drainase buruk, sungai menyempit, dan hutan kota yang hilang. Horton makin yakin, semua ini gak bisa dibiarkan. Cimug tepuk tangan, "Yuk, rapat besok. Kita gas. Warga udah muak. Kita harus jadi harapan." Sore itu, mereka kembali ke kantor. Basah kuyup, lelah, dan penuh lumpur. Tapi hati mereka semangat. Di ruang kerja, mereka berdiskusi serius sambil makan gorengan dan minum teh hangat. "Besok," kata Horton, "kita adakan sidang terbuka. Semua developer wajib hadir. Dan kita buka semua temuan hari ini ke publik." Cimug angguk mantap. Besok akan jadi sejarah. Hari di mana ondel-ondel dan gajah bukan cuma simbol, tapi pemimpin. Besoknya, suasana di Kementerian Penanggulangan Banjir Tata Kota mendadak berubah total. Kalau biasanya kantor itu sepi dan hanya diisi suara mesin fotokopi dan aroma kopi sachet, hari itu suasananya kayak mau sidang nasional gabungan DPR, KPK, dan MURI. Pagi-pagi sekali, ratusan wartawan udah nongkrong di halaman depan, kamera TV siap merekam, dan spanduk besar terbentang bertuliskan, "Rapat terbuka, developer versus Kementerian Ondel Horton." Netizen rame nunggu live-nya, ada yang sambil ngopi, ada juga yang nyiapin popcorn kayak nonton sinetron. Jam 9 WIB, ruang rapat utama penuh sesak. Suara berisik terdengar dari kanan kiri, ada yang deg-degan, ada yang sibuk bisik-bisik, dan ada juga developer yang mukanya pucat kayak abis ditagih cicilan rumah 10 tahun. Mereka semua tahu, hari ini, mereka gak bisa main-main lagi. Gak ada lagi janji manis, gak bisa lagi lempar-lempar tanggung jawab. Hari ini, Horton dan Cimug duduk di kursi ketua rapat, dengan ekspresi lebih serius dari guru killer pas ulangan matematika. Horton duduk dengan postur gagah, mengenakan jas resmi kementerian warna krem, dasi biru laut, dan pin burung Garuda di dadanya. Di sebelahnya, Cimug pakai blangkon Betawi dengan jas hitam dan selempang bertuliskan, "Menteri Lapangan." Keduanya sudah siap menghadapi rapat panas. Sebelum dimulai, Horton mengetuk palu kayu, yang langsung retak karena kekuatan tangannya terlalu besar. Semua terdiam. Horton membuka rapat dengan suara berat namun berwibawa. "Selamat pagi. Kami panggil kalian semua hari ini bukan untuk menyalahkan tanpa data. Tapi kami punya bukti, laporan, dan saksi, bahwa selama ini kalian membangun seenaknya, tanpa peduli dampak lingkungan, dan yang jadi korban adalah rakyat." Cimug melanjutkan dengan ekspresi kocak namun menyindir tajam. "Bapak-bapak developer, kita tahu, kalian bisa bikin gedung tinggi, perumahan mewah, apartemen indah. Tapi kok gak bisa bikin saluran air yang gak mampet? Tiap kalian bangun klaster baru, yang banjir bukan cuma tetangganya, tapi sampai 3 kelurahan." Suasana makin tegang. Para developer saling pandang. Beberapa coba ngeles. Maaf, kami punya izin kok," kata salah satu developer. Horton langsung keluarkan tumpukan dokumen dari koper. Izin palsu. IMB yang sudah kadaluarsa. Bahkan ada satu yang tanda tangan pejabatnya udah pensiun 6 tahun lalu. Cimug sambil berdiri, lempar proyektor, tayangan drone banjir, peta banjir, data longsor, foto rumah roboh, semua diputar di layar besar. Penonton langsung ribut. Ada warga yang nonton dari luar lewat layar besar di pelataran kementerian sambil teriak, "Itu rumah gua tuh. Ancur gara-gara proyek mereka." Horton menoleh dan bilang, "Tenang, Pak. Semua akan kami selesaikan hari ini." Tiba-tiba, seorang developer berdiri. Tingginya hampir 2 meter. Perutnya buncit, dan pakai jas yang kelihatan mahal banget. Di dadanya tertulis nama,
TN Gunawan, PT Langit Properti tahan air. Dia mencoba membela diri. Saya keberatan. Pembangunan kami justru bawa manfaat ekonomi. Kami menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tanah, dan bahkan bangunan kami jadi ikon wilayah. Cimug langsung berdiri dan berkata, "Loh Pak, kalau ikon wilayahnya bikin banjir setinggi pinggang, itu namanya ikon neraka." Semua ketawa. Tapi Horton tetap tenang. Dia jawab sambil menunjukkan laporan satelit. Tanah yang Bapak bangun dulunya daerah hijau. Kami punya foto satelit 5 tahun lalu. Ada 4 kolam alami, 3 pohon besar, dan 1 ekosistem burung air. Sekarang semua itu hilang. Diganti dengan parkiran basement dan tembok semen tebal. Gimana air gak ngamuk? Pak, para developer makin gak bisa ngeles. Apalagi saat Cimug membuka sesi video testimoni warga. Muncul ibu-ibu di layar besar sambil nangis, cerita rumahnya kebanjiran 4 kali dalam 2 bulan, gara-gara proyek apartemen sebelah yang nutup aliran air. Saya sampai lahirin anak di perahu. Pak, saking rumah saya tenggelam terus. Semua terdiam. Seorang developer wanita yang tadi santai, sekarang mulai lap keringat pakai tisu. Horton lalu berdiri dan berkata, "Kami gak akan cuma marah-marah. Kami datang dengan solusi. Tapi kami mau kalian bertanggung jawab dulu. Kami kasih 3 opsi. 1. Bongkar bangunan di atas saluran air dan sempadan sungai. 2. Biayai proyek normalisasi dan taman kota di sekitar proyek kalian. 3. Atau kami umumkan daftar hitam perusahaan kalian ke publik dan cabut izin selamanya." Langsung hening. Beberapa langsung angkat tangan tanda setuju untuk opsi 2. Tapi ada satu yang keras kepala. Dia berdiri dan berkata, "Saya punya koneksi kuat. Kalian gak bisa seenaknya mengancam." Cimug melangkah maju. Dia berdiri tepat di depan developer itu dan berkata dengan suara keras, "Pak, ini bukan soal koneksi. Ini soal air yang masuk rumah warga. Ini soal anak-anak sekolah yang harus naik kasur buat ke sekolah. Ini soal nenek-nenek yang masak mie instan di atas genteng." Tiba-tiba semua tepuk tangan. Wartawan merekam setiap kata. Tayangan live di YouTube kementerian langsung meledak. Chatnya penuh dengan komentar. "Gokil Cimug. Horton minister terbaik." Baru kali ini developer ketemu lawan. Setelah 3 jam debat panas, akhirnya sebagian besar developer menyerah. Mereka menyetujui kerjasama perbaikan lingkungan. Tapi tentu, Horton dan Cimug gak percaya janji lisan. Mereka minta semua ditulis, ditandatangani, dan disahkan secara hukum. Karena mulut bisa bohong. Tapi dokumen gak bisa ngeles, kata Horton bijak. Rapat ditutup dengan simbolik. Horton menanam bibit pohon di taman depan kementerian. Cimug buka helm proyek dan menyerahkan daftar kawasan rawan banjir untuk segera ditindak. Para wartawan rebutan wawancara. Seorang reporter muda bertanya, "Pak Horton, ada pesan untuk generasi muda." Horton jawab sambil tersenyum, "Jangan cuma mimpi jadi pengusaha besar. Mimpilah juga jadi penjaga bumi." Dan Cimug menambahkan, "Kalau bangun rumah, ingat, air juga butuh rumah. Namanya saluran." Hari itu, gedung Nusantara penuh sesak. Kamera dari berbagai stasiun televisi lokal dan nasional mengarah ke satu titik. Meja pimpinan sidang yang diduduki oleh 2 tokoh yang sedang naik daun, Horton si gajah bijaksana dan ondel-ondel Cimug, tokoh ikonik Betawi yang kini menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Tata Kota. Sidang hari itu menjadi pusat perhatian karena agendanya luar biasa panas. Pemanggilan developer-developer nakal yang dianggap bertanggung jawab atas bencana banjir yang terjadi 6 kali dalam setahun. "Mohon tenang, ini sidang terbuka untuk umum. Silakan duduk, kita mulai," seru Horton sambil mengetuk palu sidang besar yang ia ganti dengan gadingnya sendiri, agar lebih dramatis. Semua peserta sidang menahan napas. Di hadapan Horton dan ondel-ondel, duduk belasan perwakilan perusahaan properti ternama. Mereka memakai jas mahal, dasi mengkilat, dan tampang penuh percaya diri, tapi juga sedikit panik karena tahu, hari itu bukan hari biasa. Hari itu mereka akan dipanggil dan diminta pertanggungjawaban. "Silakan, saudara developer A, Anda kita undang karena pembangunan Anda menutup saluran air primer sepanjang 4 km untuk membuat perumahan elit. Benarkah itu?"
Tanya ondel-ondel Cimug dengan logat Betawi yang khas, tapi nada bicaranya serius seperti jaksa di pengadilan. Developer A berdiri, berkeringat, dan berkata, "Iya, tapi kami sudah membuat kolam resapan kok." Horton langsung menyambar, "Kolam resapan sebesar kolam renang balita? Tidak cukup. Banjir yang terjadi karena pembangunan Anda membuat 300 rumah warga terendam, anak-anak tidak bisa sekolah, dan mobil hanyut seperti mainan bebek di bathtub." Ruangan hening. Kamera menangkap wajah panik para developer. Beberapa wartawan mencatat cepat. Di media sosial, cuplikan sidang ini langsung viral dengan tagar Menteri Gajah marah dan ondel-ondel lawan developer. Warganet ramai-ramai menyoraki tindakan tegas duo menteri ini. Ondel-ondel kemudian membacakan daftar panjang pelanggaran. Pembangunan mal di atas bekas waduk, pengecoran lahan hijau, serta pengurugan kali kecil yang seharusnya menjadi saluran air warga. "Kami tidak anti pembangunan," kata Cimug, "tapi bukan berarti asal bangun. Jakarta bukan Lego, Bung." Suasana makin panas ketika Horton memperlihatkan grafik banjir yang semakin parah dari tahun ke tahun. Dia membandingkan citra satelit tahun 2010, 2020, dan 2025. Terlihat jelas bagaimana area hijau berubah jadi beton, dan kanal air mengecil karena bangunan berdiri di atasnya. "Jangan bilang kita tidak kasih kesempatan," ucap Horton. "Kami sudah beri 3 surat teguran, 2 rapat evaluasi, dan 1 undangan makan siang. Tapi yang kalian bangun tetap bukan tanggul, melainkan kafe dan rooftop garden. Astagfirullah." Tiba-tiba seorang developer berusaha membela diri, tapi proyek kami menyerap tenaga kerja. Ondel-ondel langsung berdiri. "Abang, bangun lapangan bola juga nyerap tenaga kerja. Tapi nggak bikin banjir. Tuh, pikir dong, Pak Bos. Jangan cuma mikir profit." Ruangan pun hening lagi. Para peserta sidang tak berkutik. Bahkan, suara detik jam dinding terdengar sangat keras. Lalu Horton menampilkan testimoni warga lewat video. Seorang ibu-ibu bernama Bu Hapsah menangis karena rumahnya terendam banjir hingga 2 meter. "Air datang pas azan subuh. Kami panik, kulkas hanyut, anak saya demam karena kehujanan. Kami sudah biasa banjir, tapi ini makin parah." Video itu membuat semua hadirin tersentuh. Wajah para developer mulai menunduk. Sebagian menyesal, sebagian masih mencoba mengatur strategi keluar dari masalah. Sidang itu berlangsung hingga sore. Beberapa developer akhirnya menandatangani fakta integritas. Mereka sepakat membangun kembali resapan air, memindahkan bangunan dari bantaran kali, dan menyumbang alat berat untuk normalisasi sungai. Tapi Horton tidak puas hanya dengan janji. "Kami akan turun langsung ke lapangan. Jangan main-main sama gajah dan ondel-ondel. Kami besar, kuat, dan ingat semua janji." Ruangan pun bergemuruh oleh tepuk tangan. Warga yang menonton lewat siaran langsung menangis haru. Di media sosial, netizen ramai membuat meme Horton dan ondel-ondel berdiri di atas meja sidang dengan caption, "Kalau semua menteri begini, banjir minggat." Ondel-ondel dan Horton pun mengakhiri sidang dengan ketukan palu. Tapi sebelum itu, Cimug berkata dengan senyum lebar, "Ingat ya, ente boleh kaya, ente boleh punya mall, tapi jangan sampai pembangunan ente bikin rakyat jadi korban. Kami bukan anti pembangunan, tapi pro kehidupan." Setelah itu, Horton menambahkan, "Dan jangan lupa, di akhirat juga bakal ada sidang. Loh, hati-hati kalau bikin sengsara orang banyak." Suasana berubah haru dan reflektif. Bahkan beberapa developer terlihat mengusap mata. Mungkin karena malu, mungkin karena sadar, atau mungkin karena takut dijewer sama gajah. Setelah sidang yang mengguncang dunia properti itu, Horton dan ondel-ondel Cimug tidak tinggal diam di kursi empuk kementerian. Mereka menolak hanya jadi simbol. Dalam waktu kurang dari 48 jam, keduanya muncul di lapangan. Tidak pakai jas, tidak pakai dasi. Horton hanya mengenakan rompi oranye dengan lambang Satuan Anti Banjir Nusantara. Sementara ondel-ondel Cimug mengenakan celana training dan ikat kepala merah putih. Sebuah konvoi mobil pick-up, becak motor, dan perahu karet mengiringi mereka ke titik banjir terparah di pinggiran kota, yang dulunya merupakan rawa alami tapi sekarang berubah jadi kompleks perumahan. Di lokasi, Horton langsung turun ke sungai kecil yang dipenuhi lumpur dan sampah plastik. Dengan belalai,
Ia mengangkat batang pohon tumbang yang menyumbat aliran air. Ondel-ondel membawa pengeras suara dan mengajak warga kerja bakti. Ayo, kita gotong royong bersihin saluran ini. Jangan cuma ngeluh di grup WhatsApp RW, teriak Cimug. Anak-anak kecil langsung bersorak melihat dua tokoh terkenal turun tangan. Seorang bocah berteriak, "Om Gajah, Om Ondel-ondel, aku mau foto." Tapi bukannya diam di pinggir, sang bocah malah nyemplung ke air sampai sepinggang. Ondel-ondel langsung melompat, menggendongnya keluar, lalu bercanda, "Awas, nanti jadi kutu air superhero kalau kelamaan." Horton kemudian menggelar tikar besar di pinggir kali dan membuka peta drainase manual. "Lihat ini," katanya sambil menunjuk jalur biru kecil. "Ini dulu aliran air utama yang nyambung ke sungai besar. Tapi sekarang putus karena bangunan warung, parkiran, dan pagar rumah. Kita harus bongkar yang ini, tapi santun. Libatkan pemiliknya." Seketika, tim kementerian mulai mencatat. Warga juga ikut. Bahkan ibu-ibu membawa gorengan dan teh hangat, karena merasa terharu dan dihargai. Namun, tidak semua berjalan mulus. Di RT 05, mereka dihadang oleh security dari kompleks elit yang dibangun di atas jalur irigasi lama. "Maaf, Pak Menteri, Bapak tidak punya izin masuk kawasan ini," kata petugas dengan suara ketus. Ondel-ondel nyengir. "Izin? Bapak pikir saya mau tamasya? Ini daerah rawan banjir. Mau tunggu air masuk rumah baru boleh masuk," katanya sambil membuka jaket dan menunjukkan kartu menterinya yang tergantung di leher. Horton tidak banyak bicara. Ia hanya menatap dengan mata besar yang penuh tekanan emosional. Security itu langsung gemetar dan mempersilakan mereka masuk. Di dalam kompleks, Horton menunjuk pagar yang dibangun tepat di atas saluran air. "Ini dia biang keladinya. Ini harus dibongkar," katanya lantang. Warga setempat yang melihat langsung merasa malu. "Iya sih Pak, kita juga bingung kenapa saluran air makin sempit. Ternyata gara-gara pagar Pak RW sendiri," gumam salah satu warga. Cimug mengeluarkan megafon dan berkata, "Mulai sekarang, setiap pembangunan wajib cek peta hidrologi. Bukan cuma denah harga tanah. Ingat, kalau air sudah mengamuk, nggak ada yang bisa selamat, mau rumah 2 lantai atau 3. Horton pun memutuskan membuat posko keliling, satgas anti banjir, di tiap kelurahan. Ia menunjuk warga lokal yang aktif menjadi ketua tim. "Kita tak bisa hanya berharap pada 1-2 menteri. Setiap orang harus jadi agen perubahan," katanya. Tak lama, viral video Cimug naik perahu karet membagikan ember gratis dan menunjukkan cara membuat biopori dari botol bekas. Ada juga momen mengharukan saat Horton mengangkat nenek-nenek yang kakinya luka karena terperosok genangan. "Pembangunan yang baik bukan yang megah, tapi yang menyelamatkan manusia," seru Horton sambil membantu sang nenek duduk di kursi roda. Selama berminggu-minggu, pasangan pemimpin ini mengunjungi kampung, pasar, dan perumahan elit. Mereka turun langsung ke gorong-gorong, mendengarkan keluhan warga, dan memantau ekskavator bekerja membersihkan saluran air. Mereka tidak hanya menyalahkan, tapi juga mengajak semua pihak bergandengan tangan. Kebijakan baru pun dikeluarkan. Setiap proyek perumahan wajib menyumbang minimal 20% lahannya untuk ruang terbuka hijau dan jalur air. Pajak air limbah diperketat. Peraturan ketat diberlakukan bagi pengembang yang memanipulasi data AMDAL. Dan yang paling penting, pendidikan lingkungan hidup diwajibkan sejak TK. Sebuah gerakan nasional pun lahir. Dari Ondel ke Horton, ajakan dari kampung hingga kota untuk menjaga lingkungan bersama. Dan begitulah kisah dua tokoh unik. Horton si gajah dari negeri siapa dan ondel-ondel Cimug dari tanah Betawi, yang berani melawan banjir bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan langkah nyata. Mereka tidak menunggu keajaiban turun dari langit. Mereka menciptakan perubahan dari selokan yang paling kotor, hingga mimbar sidang yang paling megah. Karena mereka percaya, sebesar apapun banjir, bisa dilawan jika semua pihak bekerja bersama. Dan setinggi apapun jabatan, tidak boleh membuat seseorang lupa tempat berpijak. Mereka bukan superhero, tapi mereka peduli. Dan itu sudah cukup untuk menjadi teladan. Sekarang, giliran kita.